Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada perkuliahan praktek pengelasan, walaupun ini namanya praktek tapi disampaikan dalam bentuk teori. Dan ini sangat pas untuk saya sampaikan, mengingat ini adalah mata kuliah teknik pengelasan 2, yakni tentang how to be professional welding personal. Jadi nanti ini menyangkut tentang masalah kompetensi las, ya, kompetensi las dan hal-hal yang berkenaan dengan penguasaan terhadap kompetensi tersebut. Mengapa kompetensi ini perlu saya sampaikan? Karena mengingat Anda adalah sebagai seorang calon guru, dan ini bisa menjadi modal bagi Anda nanti untuk menyampaikan ke siswanya bagaimana pengelasan itu atau kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh seorang welder atau welding engineering gitu ya. Nah, sebelumnya bagaimana judul di situ adalah how to be professional welding professional. Jadi kalau Anda lihat di sini bagaimana pengelasan itu sangat luas diterapkan, mulai dari konstruksi bangunan-bangunan yang semacam ini, kemudian pada kapal ini, pada kapal tanker dan kapal-kapal niaga, termasuk juga kapal-kapal untuk transportasi. Dan ini adalah konstruksi yang lebih besar, dan ini adalah pembangkit listrik tenaga angin dan berbagai macam, termasuk juga sampai kepada pesawat terbang. Dan ini adalah industri dan ini adalah alat-alat berat. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita lihat sepintas, apa itu pengertian dari welding technology today? Jadi what is the meaning of the welding technology today? Dapat kita jelaskan di sini. Welding teknologi pada dasarnya ada sambungan. Kemudian di sana juga ada metal, kemudian ada permukaan, ada penyambungan itu terjadi pada daerah plastis. Bukan plastik ya, plastis itu di situ adalah lunak gitu. Jadi saat baja itu dipanaskan, maka dia lambat laun sebelum mencair dia membentuk apa yang disebut dengan plastis. Nah, kemudian welding teknologi pengelasan itu sendiri tadi sudah disampaikan, digunakan misalnya pada pesawat gitu ya, pada konstruksi tadi juga sudah sampaikan, dan jenisnya itu termasuk juga pengelasan di bawah air. Nah, sehingga dapat kita jelaskan di situ welding the joint methods, jadi metode penyambungan metalurgi antara 2 atau 3 material di daerah plastis. Jadi fasenya itu adalah fase plastis dengan menggunakan heat or pressure atau sejenisnya. Jadi panas atau tekanan atau sejenisnya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa pengelasan yang spesial itu mulai kita tinjau dari prosedur, standar, dan regulasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau pengelasan di bawah air, pengelasan di atas kapal laut, misalnya pada pengelasan yang menuntut keterampilan, ada yang disebut dengan 1G sampai dengan 6G. Nah, kemudian kalau kita lihat area aplikasinya of welding engineering, di situ ada disebut dengan steel construction, mechanical engineering, roads and railway, vertical engineering, sampai kepada structure construction. Jadi sipil, arsitek, lingkungan, elektrikal. Sangat luas penggunaannya. Kendati pun mungkin di kita di pendidikan teknik mesin itu hanya disampaikan dalam 2 SKS ya per semesternya. Jadi di tempat kita kan ada teknik praktek penguasaan 1 dan penguasaan 2.
Dan yang tidak kalah penting di sini, yang penting bagi kita, bagaimana sih kalau dihubungkan antara KKNI, ini ada KKNI ya, ini dari level 1, jadi kalau misalnya di beberapa kompetensi yang lain, itu ada istilah kompetensi KKNI, kualifikasi tenaga nasional Indonesia, maka itu ada 9 sesuai dengan level pendidikan. Jadi kalau misalnya SMP, kalau di sini sekolah menengah umum, SMU, SMK gitu ya, maka itu masuk kepada level 2. Kemudian pada yang di bawahnya apa? Ini adalah level 1. Ini adalah setara dengan tamatan SMP. Tamatan SMP. Dan sampai kepada ini level 3. Level 3 itu setara dengan D1. Kemudian D2 itu setara dengan D4. Kemudian D3 itu setara dengan D5. S1 maupun D4, ya. S1 atau D4 itu adalah setara dengan D6, level 6. Ya. Kemudian profesi level 7. Level 7 ini mulai dari guru, ya. Kemudian insinyur, dokter, pengacara, dan sebagainya itu masuk kepada level 7. Dan yang berikutnya adalah level 8-nya adalah spesialis. Jadi kalau ada Anda dengan dokter spesialis, itu sebenarnya dalam level ini yang disebut, kalau saya ini ya, ini disebut dengan level vocational education. Kalau di sini adalah sekolah yang sifatnya bersifat umum, akademik. Kalau di sini bersifat umum, maka di sini bersifat vokasi. Jadi level-level vokasi itu sebenarnya adalah D1, D2, D3, D4, profesi, spesialis, dan subspesialis. Dan ini yang tertinggi itu adalah level 9. Nah, ini sedikit tentang masalah level-level pendidikan yang ada. Kemudian kalau kita hubungkan dengan bagaimana sih kualifikasi seorang welder. Ya. Itu kalau misalnya level 1, welder, level 1. Welder di sini artinya bahasa kita itu tukang las. Itu adalah masuk ya tamatan SMP. Sedangkan yang 2 itu adalah masuk welder level 2. Ini kan tamat SMK, SMA. Itu masuk kepada level 2. Ini hubungan dengan kompetensi las. Ya. Sedangkan level 3 itu adalah dalam kategori lulusan D1. Ya. Jadi kalau misalnya ada sekolah vokasional khusus di bidang las, jadi mulai daripada SMK, ada D1 las, ada D2 las, ada D3 las, ada D4 las, ada profesi las, ada spesialis las, ada subspesialis las. Sehingga kalau urutannya kayak gini, maka nama-namanya itu kalau kita lihat sebelah kanan, maka level 4 itu masuk kepada welding instructor atau welding foreman atau fractional praktis. Dan level 5 itu masuk kepada welding supervisor, yang di sana ada disebut dengan inspektor, instruktur juga ada, dan desain struktur itu masuk kepada level 5. Wewenang siapa? Seorang lulusan D3. Ya, seorang lulusan D3 seperti ini. Sedangkan Anda nantinya setelah tamat S1 atau D4 itu masuk kepada level 6. Yang istilahnya itu kalau dalam nama-nama daripada kompetensi las itu disebut dengan welding master atau master atau welding spesialis atau educator. Ini adalah levelnya, ya, level 6. Dan pada level 6 dan 7 namanya di sini ada welding engineering, ini pada level 7. Welding engineering ini adalah insinyur las gitu ya. Disebut dia seorang ahli las, itu adalah level 8 dan level 9. Nah, jadi inilah kompetensi las yang
yang harus Anda ketahui sebagai seorang nanti calon guru. Jadi kalau misalnya Anda nanti mengajarkan LAS di SMK, paling tidak level yang Anda ajarkan itu adalah setingkat welder level 2 sesuai dengan SKKN. Baru dia match apa yang kita ajarkan dengan apa tuntutan dunia kerja, itu baru match. Nah, kalau SMP gimana? Ya, kalau SMP gimana kira-kira? Ya tentu SMP, kalau dulu ada namanya ST ya, sekarang ST itu kan sudah tidak ada sekolah teknik namanya. Di atas ST itu setara dengan SMP. Di atas ST itu ada STM itu namanya. Kalau sekarang berubah menjadi SMK. SMK. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda mengajar di SMK, maka paling tidak fokusnya itu bagaimana mengarahkan anak didik sampai kepada welder level 2. Welder level 2 ini kalau disangkutkan dengan hubungan friksional seorang welder, maka itu masuk dalam kategori G2 atau 2G, G2 biasa sebut dengan 2G. 2G itu adalah mengelas vertikal. Nah, itu kira-kira yang terkait dengan pengembangan karir berbasis kerja production. Ini penting saya sampaikan karena memang Anda nantinya sebagai seorang calon guru mesti menguasai hal-hal semacam ini agar anak didik yang kita sampaikan nanti materi tentang LAS itu sesuai dengan harapan dan tujuan daripada SKKNI atau KKN. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini, kalau dia mencakup kualifikasi tadi ya, jadi level 1, level 2, level 3, level 4, sampai level 9 tadi. Maka level 7 itu dalam kategori engineering, dia masih dalam kategori welding engineering. Sedangkan pada level 6, ya, Anda tamatnya itu paling tidak sudah mencakup daripada welding spesialis atau disebut dengan welding master. Welding master. Kemudian kaitannya, jadi kalau misalnya daripada pengelasan itu kan bisa kita bedakan atas 3, Mas. Sebagai seorang engineer, sebagai seorang fabrication, kemudian sebagai seorang inspection. Jadi inspection ini adalah kasarnya tukang prestasi las. Jadi kalau kita hubungkan dengan level-level tadi itu, maka level 7, level ini ya, level 6 dan 7. Ya. Dia tidak lagi menempati sebagai inspection. Karena kalau tukang yang welding inspector itu cukup pada level 5. Artinya tamatan D3 itu sudah bisa menjadi seorang welding inspector komprehensif secara menyeluruh. Jadi kalau misalnya pemeriksaan LAS itu kan ada macam-macam, ada yang itu dibedakan atas 2 hal yang disebut dengan yang sifatnya merusak, ya, destructive test atau non destructive test, NDT dan DT. DT merusak seperti mengambil contoh hasil LAS itu dengan memotong, dibuat spesimen, kemudian langsung dilakukan misalnya untuk mengetahui uji tariknya bagaimana, uji tekannya bagaimana, kemudian bending. Kalau uji tekan hampir nggak pernah ya, biasa dijelaskan adalah tarik, bending, kejut, dan lain sebagainya itu. Nah, itu adalah masuk kepada pekerjaan di level 5 menyeluruh. Kalau sudah terstandar itu cukup level 4. Masuk pada inspektor lab yang kompresifnya tidak hanya baja saja. Jadi juga mungkin ya kuningan, gitu. Kemudian tembaga, kemudian dari prosesnya juga bisa saja kepada pemeriksaan yang bersifat untuk struktur, gitu ya, struktur logam daripada hasil LAS itu dari mungkin pada pertemuan pada pengelasan pertama sudah saya jelaskan bahwa sebuah benda yang dilas pada dasarnya membentuk 3 daerah
Yang pertama itu yang tengah-tengah itu disebut dengan welding weld metal, jadi logam lasnya itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan daerah HES, head effective zone, jadi pengaruh las. Dan yang berikutnya yang paling kiri itu ya kalau misalnya benda itu dilas, yang paling kiri kanan itu adalah yang disebut dengan raw material, jadi benda yang dilas. Jadi antara raw material, kemudian HES dan weld metal, jadi daerah las itu semuanya mempengaruhi, semuanya dapat pengaruh daripada panas. Hanya pada baja akan mengalami perubahan struktur jika dia mendapatkan temperatur daerah es itu sekitar berapa? Pernah yang saya sampaikan berapa ya? Jadi daerah las itu yang HES itu head effective zone itu berapa? Dulu pernah saya sampaikan, masih ingat? Yang paling rendah itu berapa? 732 derajat Celcius. Jadi pada temperatur 732 baja akan mengalami perubahan sifat. Akibat pengaruh perubahan sifat, sebelum sifat tentu struktur dulu ya. Jadi struktur mempengaruhi sifat, yang dibalik sifat mempengaruhi struktur rendah. Jadi dalam sambungan las justru struktur yang mempengaruhi sifat. Kapan struktur baja mengalami perubahan struktur? Saat pengelasan itu adalah pada daerah 732 derajat Celcius. Nah, itu sampai ke sana, itulah wilayah kerja daripada welding inspector komprehensif di samping yang lain. Uji tarik misalnya, kemudian bending dan lain sebagainya, termasuk uji struktur dan macam-macam. Nah, kemudian kalau welding inspector standar ini berarti pemeriksaan yang sudah standar. Ya, contohnya uji tarik tadi, artinya uji tarik itu spesimen yang dibuat ya, itu sudah standar. Misalnya dalam pengambilan benda uji itu biasanya paling ujung, paling awal pengelasan dan akhir pengelasan itu tidak boleh digunakan sebagai spesimen uji. Itu standar. Yang diambil yang mana? Yang di tengah. Yang di tengah dilas. Jadi kalau kita melasnya panjang begitu, maka ujung dan akhirnya itu dibuang. Kenapa? Karena pada ujung tadi itu saat pengelas dimulai dapat dipastikan baik panas, distribusi panas, arus dan lain sebagainya itu tidak stabil. Kemudian di akhirnya itu dia dibuang. Kenapa? Karena di situ sudah mencapai panas yang maksimal dan itu cenderung logam tidak stabil lagi. Nah, oke. Kemudian turun di sini pada level 2. Pada level 2 yaitu welding inspector basic, itu adalah pemeriksaan sifatnya dasar. Nah, ini cenderung kepada pemeriksaan las yang sifatnya bisa dilihat. Bisa dilihat, misalnya tanpa kita penetran, sebuah sambungan las tanpa kita penetran misalnya, maka cukup dengan melihat saja. Pertama, terjadi retak, gitu. Bisa saja terjadi, atau terjadi undercut, atau terjadi sambungan lasnya cenderung membubung, atau ketidaklulusan sambungan las. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dari sambungan las tersebut. Berikut. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan skema sertifikasi, karena sertifikasi di sini yang dimaksud adalah internasional, regional, dan nasional. Kalau dia sudah terkait dengan internasional, maka standar yang digunakan itu adalah International Institute of Welding (IIW). Atau kalau di tingkat regional, ASEAN, ya, kalau di Eropa ada namanya Eropa, Australia juga, maka itu disebut tingkat regional. Maka standar las itu mengacu khusus Asia, karena kita berada di negara Asia. Maka itu organisasi disebut dengan Asian Welding Federation atau AWF. Dan yang terkait dengan standar nasional itu ada namanya BNSP.
ada BNSP, kemudian ada Kementerian BNSP. Itu biasanya mereka mempunyai apa yang disebut dengan TUK, tempat uji kompetensi. Nah, itu biasanya yang sudah cukup ini ya, cukup banyak membuat itu adalah Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral, mencakup ada yang disebut dengan migas, ada EBTKI, kemudian pertambangan. Nah, yang gencar-gencar juga itu dalam mensertifikasi baik itu welder maupun ahli laser adalah Kemenaker sampai sekarang. Kalau ini juga ada, ini juga ada. Oke, kemudian kalau kita lihat situasi yang ada terhadap katakanlah respon internasional atau pelatihan internasional dan kualifikasinya. Jadi mulai dari yang sebelah kiri ini, coast wide, regional wide, national wide, lokal dan sektoral. Itu IIB, IIW, standar apa? Standar internasional tetap menjadi acuan dan begitu seterusnya. Nah, di sini kalau kita lihat daripada IIW dihubungkan dengan standar ISO, itu disebut dengan ISO 14731. Ada welding engineering, welding technology, welding supervisor, dan seterusnya. Kemudian kalau di sini kaitannya dengan permen, di sini sudah ada permennya. Yang terakhir itu kalau nggak salah saya tahun 2018. Ini untuk Kemenaker. Berikut, nah ini contoh-contoh yang bersertifikat. Ini kebetulan yang mendapat sertifikat ini. Ini adalah contoh sertifikat yang didapat. Jadi ini adalah International Institute of Welding. Maka di sini simbolnya ini. Artinya kalau seseorang yang memiliki sertifikat seperti ini, berarti kualifikasinya adalah masuk dalam kualifikasi internasional. Ya. Kita lihat di sini masa berlakunya itu 5 tahun. Ya. Masa berlakunya 5 tahun dengan ketentuan kalau dia misalnya welding fractional, praktek, ahli dalam las. Dengan catat, kalau sekarang udah berubah. Kalau dulu itu 3 tahun, sekarang nampaknya sudah mengalami perubahan, yaitu 5 tahun. Jadi kalau ini kita lihat adalah masa berlaku 2019 sampai dengan 2024. Artinya ini berlaku 5 tahun dengan catatan bahwa yang bersangkutan tersebut hari-harinya memang harus bekerja di bidang las. Jadi kalau guru dosen misalnya di sini kan tidak tiap hari dia sebagai terlibat di pengelasan, maka guru itu kalau mau disertifikasi atau dosen mau sertifikasi itu dia masa berlakunya itu 6 bulan, Mas. 6 bulan itu mesti diulang lagi. Tapi kalau memang seseorang itu ahli di bidang las dan dia bekerja di las hari-harinya, maka masa berlakunya itu lebih kurang 5 tahun. Oke. Ini contoh sertifikasi las yang dikeluarkan oleh Inlastek Solo. Tapi standar yang dia gunakan adalah standar internasional dalam proses uji lasnya. Nah, ini juga contoh ya, ini international plat. Jadi khusus pengelasan plat. Dalam ini disebutkan ya, carbon steel, tapi standar yang dia gunakan itu adalah standar internasional. Maka dia menggunakan IEW. Oke. Nah, kemudian yang berikut, ini contoh-contoh yang ada di sana. Nah, ini yang punya apa itu Mas? Yang punya Inlastek itu Pak Subagio beberapa bulan sudah meninggal. Dan materi yang saya gunakan ini adalah materi yang dia keluarkan. Ini beliau baru beberapa bulan meninggal.
Oke. Nah, kemudian kaitannya dengan peluang kerja di luar negeri. Ya. Luar negeri misalnya kalau kita hubungkan dengan ini yang ada ini, tentu yang terkait dengan las. Kalau perawatan lansia, masa bukan las malah lansia kan lansia. Iya Mas. Jadi ada terkait dengan industri bahan baku, manufacture industri, itu jumlah penerimaan tahun pertama itu bisa mencapai 3.400 sampai 4.300. Ini bidang yang terkait. Bahkan jumlah penerimaan tahun pertama, kemudian penerimaan dalam 5 tahun, dan peraturan untuk tip keduanya. Kita lihat nanti bagaimana peraturan. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa secara umum dapat saya katakan bahwa seorang welder itu prospek kerjanya masih banyak. Kenapa? Karena tenaga kerja las itu masih sedikit. Baik untuk standar nasional maupun standar internasional. Baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun untuk kebutuhan luar negeri. Perlu saya sampaikan, beberapa tahun saya pernah mencatat dulu itu bahwa ternyata ahli las di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu ya tidak lebih dari kepada 300 orang. 300 orang ahli lasnya. Dalam arti ahli bukan sebagai pelaksana biasa ya, artinya dia sebagai seorang welding engineering terbatas. Jadi ini memang prospek kerjanya sangat luas. Jadi nanti Anda bisa saja mau menekuni khusus di bidang las, baik dari segi teacher welding teacher, jadi seorang guru las, itu pun masih minim. Ahlinya aja baru 300 kan, apalagi teacher. Tapi teacher maksud saya itu guru yang betul-betul berkualifikasi, punya sertifikat. Artinya siap tanding baik dalam maupun luar negeri. Gitu. Itu adalah sangat-sangat prospeknya sangat luas. Dan biasanya seorang ahli las betul-betul las, dia bekerja bukan berdasarkan jam lagi Mas, berdasarkan elektroda yang habis per batang. Kalau dulu masih ada hitungan per jam berapa, memang dari seorang ahli las itu memang hitungannya kalau dulu itu bisa mencapai per jam itu bayar 2,5 juta per jam. Kalau sudah mengelas-ngelas jauh dalam hutan, pemasang pipa-pipa dalam hutan itu dan menghendaki ahlinya itu biasanya dijemput pakai helikopter, diantar pakai helikopter. Dijemput pakai helikopter di atas lokasi, ngelas 2 jam bayar 5 juta bersih. Itu dari segi proses keuangannya. Nah, kalau tadi luar negeri, sekarang dalam negeri. Kita lihat di situ sekarang pembangunan infrastruktur mencakup, katakanlah mulai, kalau di sini saya tunjukkan adalah bangunan-bangunan yang bersifat jalan raya. Jangan lupa pekerjaan las banyak di sini dilaksanakan. Termasuk juga perlintasan kereta api dan lain sebagainya itu masih banyak membutuhkan welder yang kompeten. Nah, kita lihat satu kawasan industri Batang, Jawa Tengah, daerah Batang. Di sana ada tanah lebih kurang 400.000 hektar. Yang sekarang baru terrealisasi itu 35.000 hektar. Menampung relokasi industri-industri dari luar negeri. Jadi tanah yang memang dialokasikan di daerah Batang itu adalah khusus untuk pengembangan industri. Itu sekitar 400.000 hektar. Yang saat ini baru terrealisasi itu sekitar 35.000 hektar. Untuk apa? Khusus relokasi industri-industri. Ternyata yang banyak itu adalah dari Amerika, dari Jepang, dari Tiongkok, Korea, Taiwan. Mereka ini pun tidak mungkin mendatangkan tenaga kerjanya dari Amerika. Biasanya mereka memakai tenaga kerja lokal. Kalau tenaga kerja Amerika didatangkan ke Indonesia, berbiaya mahal. Nah, ini adalah merupakan sebuah gambaran bagaimana prospek kerja ke depannya tentang welder ini sangat luas, sangat banyak. Dan setahu saya, Anda silakan aja perhatikan, belum ada seorang welder itu nganggur.
Kan tidak pernah kita dengar ada seorang welder menganggur, apalagi welder kelaparan karena tidak makan. Kecuali memang jalan udah mati. Atau yang sakit gitu. Tapi maksud saya adalah seorang betul-betul welder itu kan tidak ada yang nganggur. Kalau guru banyak yang nganggur loh Mas. Jadi jangan ada mimpi jadi guru langsung dapat kerjaan, belum tentu bisa juga. Tapi seorang welder begitu dia punya sertifikat, tidak ada yang nganggur. Oke. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kualifikasi tentang produksi, tentang produksi dari pengelasan itu memang sangat dibutuhkan. Kemudian yang terkait dengan personal, jadi produksi yang terkait dengan metal saat ini sejalan dengan kebutuhan welder. Jadi welder, kalau misalnya saya ambil contoh misalnya ya, tentang ada yang disebut dengan smart material, jadi material cerdas. Biasanya kalau kita mengelas plat tipis itu kan misalnya jaraknya betul-betul rapat. Tapi sekarang ada yang disebut dengan smart material, material cerdas. Maka jarak 1 cm pun bisa disambung dengan las. Harganya terakhir saya dengar itu per sentimeter persegi 500.000 per sentimeter persegi ya Mas. Itu disebut dengan. Dan itu banyak dikembangkan untuk otomotif. Ya. Kenapa? Nanti kalau otomotifnya tertabrak gitu, cukup dipanaskan saja dia akan kembali ke bentuk semula. Maksudnya ketabrak yang betul-betul penyot gitu loh Mas. Mobil tabrak penyot. Kalau selama ini kan dibawa ke tukang pulang macam lah gitu. Tapi itu cukup dipanaskan, maka dia akan kembali ke sebentuk semula. Nah, maksud saya apa? Perkembangan ilmu bahan yang semacam itu, bahan-bahan teknik yang semacam itu, sejalan dengan kebutuhan akan tenaga kerja atau kualifikasi personal di bidang bahan itu, khususnya dalam bidang pengelasan. Dan yang terakhir adalah manufacturing process, adalah maksudnya apa? Proses manufaktur itu adalah merupakan tren dalam industrial revolusi 4.0. Jadi artinya saya berkeyakinan paling tidak 100 tahun ke depan las masih tetap dibutuhkan. Tetap menjadi ngetren untuk suatu bidang pekerjaan. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak usah banyak-banyak. Sing. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak, ya sudah. Kita sholat, makan. Tidak ada? Nggak ada suaranya, apa memang tidur? Ini kebanyakan tidur ini. Jadi kelemahan daripada mengajar pakai Zoom ya kayak gini-gini. Dibukanya itu kan terlihat aktif, tapi tidur itu. Mbak Tias mana tidur kan? Ya, Pak. Nah, kalau ada suaranya. Suaranya suara baru dari apa? Bermiler katanya. Enggak, Pak. Ada Raksi Pandu neng di wong ini. Tidur, Pak. Tidur. Ini jujurin orang. Ngaku tidur. Yang tadi melotot matanya Yanuar sama Nazir Abdillah yang teramati saya di sini ya. Yang lain-lain saya nggak tahu. Ketok atau Raksi Pandu matanya kusak-kusuk, tidur. Boten, Pak. Betul, ayo tapi. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira terhadap paparan ini? Sebenarnya ada satu materi lagi, teman, waktunya udah ini, tak usir ya. Ada satu materi lagi yang saya sampaikan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, kalau tidak ya saya akhiri saja pertemuan ini. Minggu depan insya Allah bisa saya lanjutkan, kalau ada kesempatan saya akan lanjutkan pada materi yang sambungan daripada ini. Khusus
yang nanti juga bisa dijadikan bahan skripsi Anda. Ya, contohnya ini, Mas. Nah, bisa dilihat ini? Bisa? Materi ini? Bisa, Pak. Intip? Hah? Bisa? Bisa. Oke. Suaranya nggak ada. Jangan dimatikan suaranya terus, Mas. Kalau memang nggak bercakap, jangan dimatikan. Jadi misalnya ini ya, Mas. Teknologi penyambungan dan pemrosesan material berbasis gesek. Nah, ini sangat umum, sangat tren saat ini. Seperti ini. Jadi ini nanti saya akan sampaikan di minggu depan, yakni PSW dan PSP. PSW adalah Friction Stir Welding, PSW, dan ini sudah ada mahasiswa bimbingan saya, kebetulan ada yang sudah melaksanakan ini, yaitu terkait dengan pengelasan dengan cara gesek. Friction Stir Welding and prosesnya. Ini nanti akan saya sampaikan, paling tidak ada motivasi Anda atau paling tidak mendapat gambaran kalau yang mau berminat skripsi di bidang welder. Ini adalah contoh-contoh daripada ini. Kemudian latar belakang macam-macam, dan kita bisa melihat bagaimana struktur dan kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Itu yang akan saya sampaikan pada minggu yang akan datang. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Supaya nanti minggu depan ada motivasi Anda, tidak ada alasan lain, tidak ada alasan lagi nanti kalau sudah tahun depan tidak dapat judul skripsi, Pak. Nah, kebangatan. Jadi saya mencoba setiap kuliah yang saya berikan, saya kalau tidak di pertengahan maupun di akhir pertemuan ada kira-kira topik-topik skripsi yang bisa Anda kembangkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya ingin menyapa Ridwan. Katanya apa, Ridwan Saputro, kasak kusuk gelap lagi itu. Ini kerjaan ini apa? Seperti di era remang-remang ya, itu nampak kasut di atas kepala ini. Ria. Kacau banget tuh mahasiswa. Semoga COVID cepat berlalu. Saya paksa masuk tiap hari. Amin, Mbak. Amin. Ya, ya, oke. Ini 18 orang yang hadir ya, dan nggak tahu. Iya. Bayu mana nih Bayu, batang hidungnya? Biasanya ini paling rewel orangnya. Bayu. Nggak ada. Robi. Kalau Tias ada suaranya. Tapi manusianya nggak ada, wajahnya nggak ada. Yusuf. Ketok tuh, kasak kusuk muka ini. Nah ini tuh. Diriannya jelas nih. Rambutnya aja udah nggak karu-karu nih. Sarang lebah nggak ketulungan. Ya, Pak. Jadi nanti kalau Anda ngajar kayak gitu, Mas Rani Pak Zoom tuh harus dipantau, jangan biarkan siswanya tidur. Nih sepertinya tidur ya, kasak kusuk matanya gitu. Ya, apalagi yang remang-remang kayak gini, enak tidur. Ini udah Ridwan ini remang-remang daerahnya. Pak lagi Kalau kesulitan, Tiasnya Pak. agak setengah remang-remang. Ini namanya background apa namanya, subuhat namanya, remang-remang kan subuhat namanya. Oke, gitu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam materi ini dan dapat mendapatkan wawasan yang baru. Untuk itu mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas ya, saya tutup. Baik, Pak. Baik, Pak.